Haleluya. Kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan masih melanjutkan sejarah hidup kami sampai pada hari ini. Sudah banyak orang sejarah hidupnya berhenti. Salah satunya disebabkan karena terpapar virus corona sehingga mereka harus menghadap Tuhan Yesus. Kami bersyukur sampai hari ini Tuhan masih melanjutkan sejarah hidup kami. Dan kami tahu masih banyak hal yang bisa kami jalani bersama Tuhan. Mampukan kami Bapa hidup dengan yang terbaik. Agar kami tidak membuang waktu, umur, tenaga yang ada yang Tuhan titip. Bahkan uang yang Tuhan titip kepada kami. Kami mau bertanggung jawab sepenuhnya dengan apa yang Tuhan berikan kepada kami. Ajari kami rindu suatu waktu nanti kami sampai di sorga. Sorga menyambut kami dengan riuh gemuruh. Amin. Bukan sunyi sepi, terlebih bukan ratapan dan kertakan gigi. Bapa di sorga, berkati saudara-saudara kami yang menyaksikan mengikuti ibadah secara live ini di rumah, dalam perjalanan, atau mungkin juga di rumah sakit. Sedang sakitkah mereka, sedang gundah gulana atau hancur hatikah? Hibur dan sembuhkanlah hati mereka. Sembuhkan juga tubuh mereka, sembuhkan pikiran mereka, sembuhkan juga keuangan mereka. Bapa di sorga, kami datang kepadamu, berserah kepadamu hari ini. Setiap telinga yang mendengar dimanapun berada, Bapa, firman-Mu berkata iman akan timbul lewat pendengaran akan firman Tuhan. Secara khusus kami berdoa lewat media yang kami punya. Pakailah Tuhan media ini menjadi sarana untuk berbagi kebenaran Injil, kebenaran firman Tuhan, berbagi kabar baik bagi seluruh dunia. Berkati akun Facebook, baik GKI Cabang Bontang maupun hamba-Mu, baik pun siapapun yang mendengar dan membagikannya hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut, kami buka hati kami lebar-lebar untuk kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami bersehati menolak segala kuasa-kuasa setan iblis apapun tidak bisa mengganggu penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Syukur Tuhan. Haleluya. Semua kita yang siap dengarkan firman Tuhan, kita katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Sebelum duduk, mari kita ambil sama-sama Alkitab kita Bapak Ibu. Kita angkat. Sebagaimana biasanya kita deklarasikan iman kita, pengakuan kita lewat penyampaian firman Tuhan hari ini. Katakan sama-sama dengan suara yang terbaik dari hati kita yang sungguh-sungguh dua ya. Ini adalah Alkitab saya, firman Allah yang hidup. Saya dapat menjadi seperti apa yang dikatakan firman Tuhan. Saya dapat memiliki semua janji Tuhan. Sekarang saya diajari firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Saya mendeklarasikan pikiranku terang, hatiku terbuka dan hidupku pasti diubahkan oleh firman Tuhan. Hidupku memuliakan Tuhan, dalam nama Yesus dijadikanlah. Amin. Silahkan duduk saudara yang di rumah. Tuhan memberkati juga, silahkan duduk. Saudara dimanapun berada hari ini, kita yang ada di ruangan ini, kita orang-orang berbahagia. Amin. Kenapa kita berbahagia? Kita punya Tuhan Yesus. Yesus harta yang terindah yang bisa kita miliki. Katakan amin. Ada lagu lama berkata, Engkau Yesus permata hatiku, Engkau Yesus mutiara dalam jiwaku, Engkau Yesus harta dalam hidupku, Engkau Yesus segalanya bagiku. Amin. Hari ini banyak orang mati meninggalkan harta, mobil, rumah, tanah. Sekarang wajah mereka mulai meleleh, saudaraku. Tubuh mereka mulai hancur, digerogoti oleh cacing atau belatung. Dan semua kelakuan tindakan mereka akan diadili pada waktunya nanti. Kita bersyukur kita punya Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya lewat firman Tuhan hari ini kita akan dipulihkan.
Mari konsentrasi, berikan waktu, pikiran, tenaga, buka nanti Alkitab saudara dengan sungguh-sungguh, ucapkan firman Tuhan, kita akan dipulihkan hari ini. Saya menyapa saudara yang mengikuti live ini, salam kemenangan iman, salam buat kita semua. Saya percaya dimanapun kita berada, berkat Tuhan bisa menjangkau kita, kesembuhan bisa menjangkau kita, sukacita bisa menjangkau kita. Tuhan itu tidak terbatas buat kita. Hari ini saya bagikan firman Tuhan, saya akan sampaikan firman Tuhan, yaitu bagaimana kita di masa-masa saat ini kita membagikan Injil. Sama-sama katakan membagikan Injil. Lebih kuat lagi katakan membagikan Injil. Kita buka Roma 1 ayat 16-17. Roma pasal 1 16-17. Pembacaan firman Tuhan untuk kemarin ya. Kita baca sama-sama 2 ayat ini, 2-3 ya. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh iman. Kekuatan Allah adalah Injil yang bisa menyelamatkan. Jadi kita tidak diselamatkan oleh perbuatan baik, tidak diselamatkan oleh sosial yang tinggi, tidak diselamatkan oleh pemberian-pemberian kita kepada orang lain. Yang bisa menyelamatkan kita katanya hanya apa? Injil Tuhan. Injil itu apa saudaraku? Korban Yesus di kayu salib. Hari-hari ini banyak orang mati. Saya punya pertemanan sekitar 3.000. Hampir tiap hari 2, 3, 4, 5. Postingan teman-teman, rest in peace, selamat jalan, sakitmu sudah sembuh, ketemu di Yerusalem baru. Dan 70-80% akibat virus corona yang itu dikatakan COVID-19 yang disebut penyakit global atau pandemi. Sudah banyak orang mati dan untuk Bontang 230-an lah mungkin. Yang Nasraninya sekitar 28 atau 26. Yang saudara-saudara kita dari agama lain sekitar 200-an saudaraku. Tiap hari kami dengar ambulan. Tiap hari kami dengar si anu mati, si anu dikubur. Ini untuk Bontang, lain lagi untuk kota-kota lain, Samarinda, Kaltim, Kalimantan, Jawa, Papua, Sumatera. Wow, beribu-ribu orang meninggal dunia setiap hari. Bahkan menurut penelitian, sebelum corona, 1 detik yang meninggal 2. Sebelum corona, seluruh dunia ya saudaraku. Terlebih di masa corona mungkin 1 detik 4. Memang dibarengi dengan yang lahir. Menurut penelitian 1 detik itu yang lahir 3. Jadi saudara bisa kalikan yang mati 1 hari 24 jam, 24 kali 60 kali 60 kali 60. Jadi ratusan ribu per hari yang mati. Tentunya lebih banyak yang lahir. Ya lahir 1 detik itu 3. Saya akan sampaikan kepada saudara, sebenarnya orang yang kena virus penyakit yang disebut itu corona bisa sembuh. Bisa sembuh. Bagi yang kemungkinan tidak mengidap penyakit bawaan, misalnya jantung, paru-paru, gula darah yang tinggi, yang umur-umur masih 30, 40, fisiknya, imunnya masih kuat. Tetapi kenapa kebanyakan orang mati dan dihabisi oleh virus itu? Itu lebih banyak disebabkan karena rasa takut. Belum kena sudah takut. Tetangga yang kena dia takut. Di kota lain yang kena dia takut. Sedikit batuk langsung takut. Nah, hari ini, kemarin ada saya dengar postingan orang Bontang, dia bilang, minta tolonglah
Supaya kalau mengantarkan orang mati nggak usah pakai sirine. Takut kita katanya. Ya, saya yakin rumahnya di antara rumah sakit sampai ke Sekambing. Takut katanya aja. Jadi udah tahunya kita banyak mati, tapi jangan pakai sirine lagi lah. Takut kali kita katanya, saudara. Sama seperti saya dulu, 23 tahun yang lalu mendengarkan sirene itu begitu menakutkan bagi saya. Setelah lahir baru dan punya Tuhan Yesus baru saya tidak takut. Tidur sama orang mati pun di samping petinya sudah beberapa kali. Ya, bikin peti mati sudah beberapa kali. Alkitab mengatakan apa yang kita takutkan akan menghampiri kita. Ayub 3 ayat 25, kita buka sama-sama. Apa yang kita takutkan akan menghampiri kita. Satu kali ada seorang anak muda benci kali sama pemudi, terbalik. Seorang pemudi benci kali sama pemuda karena dia lihat mukanya jelek, dia takut dikasih Tuhan itu jodohnya. Tidak lama kemudian datang undangan dia menikah sama anak muda itu. Apa yang ditakutkan jadi padanya. Orang yang paling dibenci jadi suaminya. Ada banyak terjadi demikian. Dimaki-makinya, diejek-ejeknya. Gak lama nikah sama dia. Makanya jangan takut apapun. Jangan benci siapapun. Amin. Ayub 3 ayat 25. Kita buka sama-sama, kita baca sama-sama. 2, 3, ya. Karena yang kutakutkan itu yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Setiap apa yang kita takutkan akan menghampiri kita pelan-pelan bahkan lebih cepat. Sayangnya kita nggak ada di sini yang takut kaya. Makanya susah kayanya. Takut miskin banyak. Takut tidak bisa sekolahkan anak banyak. Saya pun belum ada rasa takut kaya, makanya belum kaya-kaya, saudara. Karena apa yang kutakutkan akan datang kepadaku. Saudara takut cepat mati, maka Anda akan lebih cepat mati dari jadwal yang dituliskan oleh Tuhan. Amin. Katakan sekali lagi, amin. Alkitab ini mencatat, dan pada hari terakhir, kebanyakan orang bukan mati karena penyakitnya, tapi mati karena ketakutan. Lukas 21. Saya mendengar dan bertemu orang sakit kanker stadium 4 bisa sembuh. Tapi ada orang sakit stadium 2 mati. Kenapa? Ketakutannya berlebihan. Lukas 21 ayat 26. Kita baca bersama-sama. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala yang menimpa bumi ini, sebab kuasa langit akan goncang. Akan banyak orang mati bukan karena penyakitnya, bukan karena coronanya, bukan karena parahnya penyakitnya, tapi karena ketakutannya yang begitu besar akan apa yang menimpa dunia. Apa yang menimpa dunia saat ini? Pandemi virus COVID-19 menimpa dunia. Banyak orang mati karena ketakutan terhadap virus ini. Saya berdoa yang mendengarkan firman Tuhan ini tidak ada yang takut. Amin. Katakan, saya tidak takut virus corona. Saya tidak takut mati. Bukan kita sok jago. Enggak. Berjaga-jaga. Jangan saudara, aku tidak takut virus corona. Enggak pakai masker. Kemana-mana ngumpul terus. Berdoalah kepada Tuhan, dilindungi Tuhan di perjalanan. Tapi begitu nyebrang jangan lihat kiri kanan. Mati ditabrak mobil. Kalau sudah berdoa dari rumah, kalau nyebrang lihat kiri, lihat kanan. Ada doa, ada berjaga-jaga, saudaraku. Tapi jangan takut. Haleluya. Ini firman Tuhan mengatakan akan banyak orang mati ketakutan. Jadi rata-rata yang mati itu 70% karena takutnya berlebihan. Mendengarkan di sana mati, di sini mati. Dia pun menyusul mati. Saya lihat postingan seorang teman hamba Tuhan. Sekeluarga mereka mati dalam bulan Juli. Satu tanggal 8, satu tanggal 12, satu tanggal 29 kemarin. Bapaknya, adiknya baru dia. Karena virus.
sangat sedih. Nah, hari ini kita akan dibebaskan dari situ, amin. Saya bebas dari rasa takut, katakan sama-sama, 2, 3 ya. Saya bebas dari rasa takut. Mengapa banyak orang takut? Biasanya orang takut itu karena nggak ada kepastian yang kekal. Dia ragu kemana kalau mati. Pasti takut. Deteksi hidup saudara. Kalau Anda masih takut mati, berarti karena belum ada kepastian. Orang yang punya ketidakpastian itu karena belum percaya. Yang jelas Alkitab sudah mengatakan kita pasti mati. Gak ada manusia ditakdirkan sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tidak ada manusia ditakdirkan akan hidup selama-lamanya di dunia ini. Pasti mati. 2 Samuel pasal 14 ayat 14. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan hari ini, Anda juga pasti mati. Makanya jangan sombong-sombong lagi kita ini. Amin. Amin. Rendah hati sajalah, mati juga kita. Tubuh yang ganteng, tubuh yang dipoles, yang bersih, yang tanpa jerawat. Kalau sudah masuk peti mati, ready lah dimakan belatung. Yang gemuk, yang kurus sama-sama jadi tengkorak, saudaraku. 2 Samuel 14 ayat 14, kita baca sama-sama. Kalau baca Alkitab, saudara langsung semangat ya. Amin. Jangan buru-buru bacanya, jangan asal lewat aja ayat itu. Saudara baca pelan, artinya nikmati. 2 Samuel 14 ayat 14, semuanya bersuara, 2 ya. Sebab kita pasti mati, kita seperti air yang tercurah ke bumi, yang tidak terkumpulkan. Tetapi Allah tidak mengambil nyawa orang, melainkan ia merancang supaya seorang yang terbuang, janganlah tinggal terbuang daripadanya. Alkitab ini mengatakan, sebab semua kita pasti mati seperti air tercurah ke bumi. Kalau tohnya semua manusia mati, kenapa takut? Amin. Contohlah, saudara kasih contoh. Saudara punya nilai NEM yang bagi yang sekolah. Dia SMP, 4 mata pelajaran diuji di nilai di UAN itu, 4 mata pelajaran. Anda dapat 40. Artinya setiap pelajaran 10. Lalu di kota Anda, di kota kita ada SMA yang bagus. Contoh SMA 1. Maka saudara tidak akan ragu mendaftar ke situ. Kenapa? Anda sudah pasti diterima. Jadi kita mau lama pun mendaftarnya, mau cepat pun kita santai aja. Orang 10, tiap mata pelajaran yang jentungan itu, yang NEM-nya di bawah 30 pasti terbuang dari SMA 1, terbuang lagi dari SMA 2. Mudah-mudahan SMA 3 ada orang dalam. Kalau kita sudah tahu nama kita ada di sorga dan kita pasti mati, kita tidak akan takut mati. Katakan sama-sama, saya tidak takut mati. Karena saya pasti mati. 2, 3 ya. Iya, saya pasti mati nih. Tinggallah jas saya ini, tinggallah handphone saya, tinggallah mobil saya, mungkin dikelola cucu saya. Tinggallah rumah saudara yang dari keramik, yang dari kayu. Tinggallah konde-konde saudara. Enggak mungkin saudara punya konde 5 dibawa semua mati, paling 1. Anak saudara sukalah ini konde mamaku ini dulu waktu dia sehat. Saudara lihat konde, lihat mamaknya. Kita pasti mati. Kalau memang kematian adalah kepastian, mengapa kita takut? Sedih kalau mati, tetapi jangan takut. Saya sedih kalau ada yang mati. Selama saya di Bontang, orang yang dekat dengan saya itu sekitar 5 orang dipanggil Tuhan. Adik saya yang bungsu, keponakan saya yang tengah, yang nomor 3, suami kakak saya, anaknya adik saya paling besar. Sedih. Tapi Tuhan bicara sama saya, kamu juga akan mati. Lalu saya katakan, ya, saya siap-siap. Jadi nggak perlu takut mati, amin.
Jangan takut mati, saudara. Ketakutan berasal dari ketidakpastian. Ketidakpastian berasal dari ketidakpercayaan. Orang yang takut mati adalah karena mereka pasti ke surga. Kenapa mereka tidak tahu pasti ke surga? Karena mereka tidak percaya. Untuk bisa percaya perlu sesuatu didengar, dilihat, bahkan dibaca. Yang sudah percaya kalau mati ke surga, angkat tangannya, saudara. Saudara yang mendengarkan firman Tuhan ini, pastikan saudara ke surga. Supaya kita tidak takut mati. Jadi ketidakpastian berasal dari, ketakutan berasal dari ketidakpastian. Ketidakpastian berasal dari ketidakpercayaan atau belum percaya. Jadi supaya kita tidak takut, kita pastikan dulu kita mati kemana. Kalau sudah tahu pasti, maka tidak akan takut. Paulus dan 11 rasul lainnya tidak pernah takut mati. Kenapa? Tuhan mengatakan kepada mereka bahwa mereka itu punya nama di sorga. Kalau sudah ada daftar nama di surga, ngapain takut masuk surga? Ngapain takut mati? Paulus berkata, mati itu keuntungan bagiku. Berapa banyak orang Kristen, apakah saudara berani berkata kalau saudara mati beruntung? Saya berani mengatakannya kalau saya mati beruntung, karena saya tidak akan susah lagi. Saudara tahu, saya hidup di dunia ini susah. Susah dalam arti banyak tugas. Ya. Jam 6 pagi kalau bangun, jam 5 pagi kalau bangun, langsung minta air minum. Oke lah, terobatilah sedikit rasa haus. Jam 7 atau jam 8 minta makan lagi. Jam 10 udah gerah, minta mandi lagi. Tiba jam 12 minta lagi makan. Tiba jam 6 minta lagi makan. Tiba jam 6 minta lagi mandi. Mikir lagi. Tiba-tiba saya lihat buka Facebook, saudara, sudah loadingnya lama, buffering terus. Berarti paket sudah mulai menipis. Mikir lagi ngisi paket. Sampai di rumah, karena AC kurang dingin, kipas-kipas lagi. Lalu pagi, sore ganti baju. Mau malam ganti lagi baju, mau tidur. Semua harus dikerjakan, gak bisa tinggal diam. Artinya kita penuh persoalan. Di surga gak ganti baju, amin. Gak perlu mandi, haleluya. Gak butuh pulsa, amin. Gak perlu pendingin udara, haleluya. Lalu saya mikir lagi, Senin apa kerja, Selasa kemana, Rabu kemana. Makanya Paulus itu luar biasa, dia dapat pengertian. Untung kita kalau masuk surga, kalau mati. Tapi kalau di bumi kita dikasih Tuhan untuk berbuah. Kita bisa berbuah banyak lagi, kita bisa menolong orang, kita bisa berbagi Injil. Untuk itu kita harus berani mempercayai yang orang lain tidak percaya supaya kita punya kepastian. Saya berkali-kali tanya orang, kalau mati kemana tante, kemana om, kemana tulang? Nantilah lulu, pikir-pikir dulu, nanti di surga, di hadapan Tuhan baru kita tahu, dia bilang. Kita harus tahu sebelum kita mati pun kita sudah tahu kemana kita kalau mati. Amin. Ke surga, katakan ke surga. Kalau kita dengar sesuatu cara masakan atau kita melihat sesuatu dimasak, lalu kita baca tentang resep masakan, maka kita percaya kita bisa buat masakan tersebut. Tapi kalau sama sekali kita tidak pernah dengar cerita bagaimana masak ini, maka kita akan tidak tahu masakan tersebut. Demikian dengan keselamatan, kalau sudah ada yang memberitakan sama kita, kita baca di Alkitab, maka kita percaya kita punya keselamatan. Itu sebabnya hari ini saya akan sampaikan kepada saudara, berbagilah Injil, karena banyak orang yang belum percaya, belum punya kepastian, mereka dikuasai rasa takut. Saudara sudah bebas dari rasa takut, haleluya. Sudah tenang tidur malam, amin. Mau petir menyambar-nyambar, mau bermatian di kiri kanan pun saudara sudah bisa hati tenang. Dalam dunia rohani, kalau seseorang belum pernah dengar jalan keselamatan, membaca tentang jalan keselamatan, bertemu dengan Sang Juru Selamat, belum pernah mendengar cerita tentang Yesus, maka mereka tidak akan percaya kalau mati kemana. Maka mereka akan dikuasai oleh rasa takut. Dan kematian akan menguasai mereka dengan cepat. Kenapa? Karena belum pernah mendengar tentang keselamatan, kepastian. Itu sebabnya hari ini seperti saudara pasti memiliki surga karena ada yang mengajari, ada yang memberitakan. Mari kita peduli kepada orang lain yang belum memiliki kepastian, yang masih dikuasai
dikuasai ketakutan. Jangan tidak mau tahu. Alkitab mencatat bagaimana mereka bisa percaya kalau kita nggak beritahu sama mereka. Roma pasal 10. Ayat 13. Saya akan bacakan. Lihat Alkitab saudara dengan cepat. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia jika mereka tidak mendengar tentang dia? Bagaimana mereka mendengar tentang dia jika tidak ada yang memberitakannya? Saudara kan karena diberitakan firman Tuhan, makanya saudara ngerti sekarang, tenang. Mungkin saudara dulu hobi yang berkuasa, takut yang berkuasa, penyakit berkuasa, ketakutan menguasai. Lalu saudara dilayanilah. Bu, begini firman Tuhan, saudara ditopangkan tangan, diajari. Mungkin pada awalnya Anda nggak suka sama kami, nggak suka sama orang yang bawah itu. Mungkin saudara ngantuk-ngantuk ketika diajari training dasar, tapi lama-lama masuk juga pengajaran itu. Sehingga saudara merdeka, saudara sudah tahu kemana sekarang jalan saudara, apa yang mau saudara buat. Kayaknya kalau nggak ibadah nggak damai lagi hati saudara, kalau dulu nggak ibadah aman-aman aja. Saudara sudah punya kerinduan baca Alkitab, kalau nggak baca satu hari kayak orang yang lapar. Saudara nggak tega ninggalkan kebaktian sekalipun dulu saudara bertahun-tahun nggak ke gereja. Kenapa Anda bisa berubah? Karena ada yang beritakan. Bagaimana dengan mereka yang belum? Bukankah kita dulu juga begitu? Dulu dikuasai ketakutan, tidak percayakan kuasa dan pemeliharaan Tuhan, khawatir, mengeluh. Kita raup sebanyak mungkin uang, tapi kita banyak utang. Ada orang paling rajin cari uang tapi paling banyak utangnya. Sampai gereja pun gak sempat. Kemana? Kerja. Tapi utangnya gak lunas-lunas. Apa-apa gak ada di rumah. Tapi sampai hari Minggu pun kerja. Setiap kali kita ke rumah, mana bapak, mana mama, kerja. Kita gak begitu lagi. Kita santai hidup ini. Saya terus terang santai kali saya hidup ini. Santai dalam arti positif. Burung di udara dipelihara Tuhan, kok kita pusing untuk beli sembako untuk bulan ini? Saya mikir begitu. Tuhan punya banyak cara asal saya hidup benar. Saudara jangan dengan cara dunia memelihara hidup saudara. Oh, saudara katakan aku harus tabung ini, beli tanah ini untuk cucuku. Untuk cucu saudara pikirkan sementara rohani Anda enggak bertumbuh. Itu kebodohan. Cucu kita kalau sudah dewasa, anak kita sudah dewasa bisa cari sendiri kok. Investasikan aja contoh kepada mereka. Jangan investasikan utang, amin. Amin. Banyak sekarang meninggalkan utang sama anak-anak. Ketika ada yang menyaksikan Injil kepada kita, maka kita pun percaya. Ketika kita percaya, maka hidup yang ketakutan pun disingkirkan dari hidup kita. Sekarang kita hidup nyaman, aman, tentram, tanpa dikejar-kejar ketakutan lagi. Saudara sudah berpikir, surga milikku, surga milikku. Saudara pun suka menyanyi di rumah. Kalau ku cari damai. Orang lain kalau menyanyi itu hanya di mulut, damai enggak mereka miliki. Sedikit kurang belanja di rumah, ributnya enggak karuan, saudaraku. Diperlakukan adiknya kurang pas, dia marah-marah, dia blokir. Bahkan dia berkata, enggak akan kupijak rumahmu. Sekarang saudara dimaki-maki pun senyum aja sama maki itu. Kenapa? Anda sudah merdeka. Kenapa merdeka? Ada yang ngajari. Firman diberitakan sama saudara. Sekalipun dunia sedang gelap sekarang, saudara bisa berjalan terus. Tapi muncul pertanyaan, bagaimana dengan orang di sekitar saudara? Bagaimana dengan keluarga saudara? Bagaimana dengan orang yang Anda lihat atau Anda dengar mengeluh, putus asa? Mungkin dia lebih cantik, uangnya lebih banyak, tapi persoalannya begitu besar dan mereka tidak mampu mencari jalan keluar. Apakah saudara peduli atau tidak? Bagaimana dengan orang yang datang ke rumah saudara? Bagaimana dengan orang menjadi pertemanan saudara di media sosial? Bagaimana nanti hidup mereka? Jangan nanti sampai mereka berteriak di pintu penghakiman, disebut nama saudara, teriak-teriak dia memanggil nama saudara. Butet, sang mane katanya, kejam kali kau bah, sama kita dulu.
petarung ayam. Rupanya kau 15 tahun gak kelihatan, sudah bertobat kau. Tapi kita berapa kali ketemu gak pernah kau kasih tahu sama aku. Panggil nama saudara nanti, teriak dia. Wah, saya gak akan tega. Paulus berkata, aku tidak berutang kepada siapapun yang kujumpai. Setiap orang yang dijumpai Paulus disampaikan firman Tuhan. Banyak gak suka, bahkan ada yang melawan dia. Tapi bagi Paulus utangnya terbayar. Yeskiel 3. Berbagi Injil, berbagi kebenaran, berbagai damai sejahtera. Yeskiel pasal 3 ayat 17. Hai anak manusia, aku telah menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel bila mana engkau mendengarkan suatu firman daripadaku. Peringatkan mereka atas namaku. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan yang jahat itu dari hidup yang jahat. Supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungan jawab atas nyawanya daripadamu. Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu dan ia tidak berbalik dari kejahatannya, dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu. Jikalau orang yang benar berbalik dari kebenaran dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati oleh karena engkau tidak memperingatkan dia. Ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran dikerjakannya tidak akan diingat-ingat lagi. Tetapi aku akan menuntut pertanggungjawaban atas nyawanya daripadamu. Tapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu, ya supaya jangan berbuat dosa, dan memang ia tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan dan engkau telah menyelamatkan nyawamu. Siapa sih yang mau kita layani? Orang yang masih dalam dosa, orang yang sudah bertobat, masih dalam kebenaran. Kita peringatkan dia supaya jangan menyimpang. Jadi tidak ada orang yang tidak kita layani. Mau pengerja gereja, mau penyanyi gereja, pendeta pun perlu kita layani menurut firman Tuhan ini. Memang terutama yang belum bertobat karena mereka belum tahu jalan kemana. Tapi yang hidup masih benar pun, yang hidup benar pun perlu juga kita peringatkan supaya mereka jangan meninggalkan kebenaran itu, jangan meninggalkan jalan-jalannya. Jangan katakan, Pak Pendeta siapa mau kulayani? Semua sudah punya gereja. Alkitab mengatakan di sini, jikalau kau melihat seorang benar, masih hidup benar, kau tidak peringatkan dia supaya tetap di dalam jalannya. Mungkin dia akan pernah satu kali kesal, lalu dia tidak mau lagi mengikut Yesus. Tapi kau enggak ingatkan dia. Kutuntut nyawanya daripadamu, kata firman Tuhan. Ini bukan tugas berat. Enggak, jangan berkata pada kali Pak Pendeta tugas kita. Enggak, saudaraku. Kalau saudara sudah punya sorga, itu tugas Anda normal-normal saja. Kalau saudara sudah menikah, lalu merasa berat untuk cari makan, kenapa menikah? Kalau sudah menikah merasa berat mengurus bayi, kenapa menikah? Ya gak usah menikah lah. Mending gak menikah seumur hidup daripada gak bisa ngurus bayi, gak bisa masakkan sesuatu untuk suami. Aku maunya menikah tapi ada yang ngurus anakku. Siapkan uang saudara 6 juta sebulan. Anak saudara akan besar tanpa Anda urus. Tapi siapkan 6 juta sebulan. Selama 5 tahun, 12 bulan kali 6 juta. Berapa? Ya banyak sekarang penjual susu air ASI. Penyumbang ASI. Ada ibu-ibu melahirkan gak mau menyusui karena takut payudaranya kendor. Gak mau nyusui anaknya karena dia menjaga supaya aku tetap seksi. Itu ibu-ibu kejam. Haleluya. Bertanggung jawab dong. Jangan titip-titip anak saudara kepada adikku satu, kepada si anu satu. Nanti udah besar, anakku kesayanganku. Saudara menyandang anak Tuhan. Punya sorga. Tanggung jawab itu, bagikan itu. Jangan mau masuk surga sendirian. Itulah kita dikasih Tuhan bonus hidup sampai hari ini. Amin. Saya dikasih
kasih Tuhan bonus hidup hari ini, masih banyak orang yang mau saya jumpai. Di mana mereka harus dengarkan Injil. Mau tidak mau orang itu harus dengar lewat saya. Puji Tuhan kalau mereka diantar Tuhan ke sini, kita muridkan sampai mereka jadi murid Tuhan yang dewasa. Bisa memuridkan yang lain-lain. Kalau mereka hanya sebatas dengar lalu mereka hilang. Urusan saya selesai buat mereka. Jangan terlalu ego, saudara. Tuhan bilang, kamu punya tanggung jawab. Kalau kau nggak tegur orang itu, hati-hati kau. Kata. Saya tidak ngancam di sini. Haleluya. Kalau Anda punya anak tidak rawat, apa gelar saudara? Orang tua harus bisa merawat anak. Anak Tuhan harus bisa memberitahukan kebenaran firman Tuhan. Apa kejam kita punya obat kanker di kantong, orang bermatian karena kanker, kita tidak kasih obat itu. Betapa kejam kita tahu jalan ke surga hanya satu, yaitu Yesus. Kita nggak kasih tahu sama orang. Karena mungkin mereka punya agama, mungkin mereka lebih kaya, mungkin mereka lebih ganteng, lebih pintar, gelar mereka ada di depan, ada di belakang. Lalu kita segan mengucapkan firman Tuhan kepada mereka. Inilah menjadi tanggung jawab kita. Satu hari dan dalam perjalanan hidup kita di dunia ini mungkin dan pasti bertemu banyak orang. Mungkin satu suku kita, satu kerukunan kita, satu RT, satu hobi dengan kita. Pernahkah Anda pikir kemana mereka kelak? Apakah mereka memiliki hati seperti hati saudara? Jangan puas ketemu di zaman corona. Kamu masih hidup. Mudah-mudahan sehat ya, sampai ketemu. Kalau masih Tuhan kasih panjang umur. Dadah. Jangan puas di situ. Kalau sempat duduklah. Ya, kamu nggak pernah lagi begini ya? Oh, enggak lagi, udah 15 tahun ku tinggalkan yang begitu-begitu. Kok bisa ya? Iyalah, Tuhan Yesus menolong saya, memampukannya. Gak usah sebut nama pendeta, gak usah bilang nama gereja. Oh, saya di gereja GKI diubah saya. Gak usah. Katakan cerita Yesus. Yang perlu terkenal Yesus, amin. Amin. Gak usah terkenal saya. Gak usah pun dikenal orang gereja kita ini. Yang penting lewat saudara, Yesus terkenal. Sampaikan kepada mereka. Hal ini membutuhkan kasih dan kerelaan. Ini PR kita bersama-sama seumur hidup. Saya di usia 44 akan menyusul 44 tahun ini. Saya punya tugas 43 ya. Menyusul 43. Saya masih punya banyak tugas. Kalau saya berdua saya 80, berarti 37 tahun lagi saya harus bertanggung jawab. Jangan buang-buang umur lah. Seorang hamba Tuhan berkata, sebenarnya kita ini nunggu-nunggu Tuhan datang nih. Sekalipun kita banyak cita-cita. Lalu dibawa lagi itu, nunggu-nunggu matinya kita ini. Makanya kalau saya persiapkan sesuatu untuk kematian saya tidak berlebihan. Amin. Tidak berlebihan kalau saya persiapkan untuk kematian saya. Bukan saya mau mati 5 tahun, 10 tahun lagi, karena pasti mati juga, saudara. Saudara persiapkan untuk itu. Kita butuh kerelaan hati, jangan terpaksa, tidak boleh dengan terpaksa. Kita memang menyadari kita cari uang di dunia ini, kita cari rezeki, kita bekerja mencukupkan kebutuhan, supaya akan anak kita bisa sekolah. Tapi ada tugas yang lain yang lebih penting dari situ. Karena kita sekolahkan pun anak sampai tamat setinggi-tingginya, toh Tuhan tidak tanya kelas berapa anakmu kau sekolahkan. Yohanes 15 berkata, aku mencari buah. Jadi apa yang Tuhan minta dari kita? Buah. Anak kan titipan, makanya ada istilah grace, karis, karunia. Mereka menikah tahun sekian dikaruniai Tuhan anak, karunia. Tapi jiwa-jiwa yang Anda cari itu bukan karunia, itu usaha saudara. Amin. Usaha kita. Kerjakan. Keselamatan anugerah, tapi jiwa-jiwa yang kita selamatkan lewat pelayanan kita usahakan. Doain, kunjungi, bagikan firman Tuhan, kasihkan traktat sama dia, ajak kebaktian, ajak baptisan air, suruh baca Alkitab. Itu usaha kita, saudara. Masih hidup, Tuhan berikan kita kesempatan.
Salah satu senjata orang Kristen dikatakan di dalam Efesus pasal 6 ayat 15. Gunakan segala lengkap senjata Allah, kata firman Tuhan. Salah satunya kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil. Jadi kita rela, ibu-ibu, opung-opung, opa-opa, oma-oma, anak muda, orang tua, anak remaja, pemuda, rela memberitakan Injil. Kata rela itu tidak terpaksa. Dia sadar, aku harus kerjakan. Aku punya tenaga, aku punya ide, aku punya kemampuan untuk itu. Udah aku bantulah, gak berharap upah, gak berharap pujian. Karena memang rela, ada istilah sukarela, relawan. Relawan Jokowi, relawan Adibas, katanya dulu kan, relawan Neni Joni. Kita relawan Tuhan Yesus, amin. Yang relawan Tuhan Yesus angkat tangannya, saudara. Kita rela berbagi. Enak sekali hidup ini. Kalau saudara tahu ini. Hari ini bagi saudara yang sudah membagi Injil selama ini, tetap kerjakan. Bawa orang itu ke gereja, bawa kebaktian, ajak KKS. Jangan kalah dengan ketakutan dunia ini. Orang bisa ngumpul sabung ayam, bisa ngumpul main domino. Ketika disuruh ngumpul kebaktian, si corona muncul. Yuk, itu RW ku itu sudah lumayan besar. Datangnya kita eksekusi, kumpul mereka 10-15 orang. Jangan tiba-tiba giliran kebaktian hanya 10, corona. Kan dilarang pemerintah. Memang gak dilarang pemerintah motong anjing rame-rame, gak ada surat edarannya. Tapi entah kenapa kalau bicara kebaktian ngumpul orang langsung takut. Tapi ngumpul untuk bicarakan pesta masih bisa. Datang untuk nanyakan atau meminta utang orang bisa. Kenapa kebaktian langsung takut? Itulah strategi setan. Hari ini bagi hati yang tertutup selama ini tidak pernah beritakan Injil, mari terbukalah dalam nama Yesus. Amin. Hari ini beranilah berbagi Injil bagi saudara yang selama ini takut. Takut kali. Padahal gampang sekali menyampaikannya. 10 tahun gak ketemu, 20 tahun tidak ketemu, kan gampang aja. Loh, apa kabarmu? Masih hidupkah? Nah, itu bahasa yang kasar sebenarnya. Lah, kamu itu ngomong kok begitu? Ya kan banyak sekarang yang mati, makanya kita siap-siap aja lah. Pastikan kau ke surga kalau mati. Siapa tahu kita terakhir kali ketemu, kita gak ketemu lagi. Apalagi sudah kompak, pelak-pelakan sambil guyon. Amin. Amin. Kasih tahu sama dia. Saudara, seorang pelayan gereja, seorang gadis, satu kos dengan satu orang gadis, seorang pekerja di kantor, hidupnya baik-baik, tapi dia di gereja tertentu yang belum penuh Roh Kudus. Yang satu ini pelayan gereja, song leader, singer. Teman pelayan ini pacaran. Dengan umur 27 dia sudah yakin ini jodohku. Sudah habis biayanya sama si cowok itu. Entah apalah yang terjadi, diputus sama pacarnya. Dia down. Tertekan. Si pelayan ini berpikir, hidupnya bagus kok, banyak kok uangnya. Lebih rapi dia kalau pergi ke kantor daripada saya. Gak pernah nanya kabar satu kos, gak pernah nanya kemana. Memang si kawan ini ke gereja tertentulah. Beberapa minggu gak ke gereja. Si gadis yang pelayan ini tidak peduli. Di dalam hati yang patah hati berkata, kapan aku diajak kawan ini ke gerejanya? Aku sudah penat. Di gerejaku gak ada solusi. Asal ketemu pulang dia malam pelayan, sudah di rumah kah? Lalu mereka beli nasi bungkus sama-sama makan. Tidak
nggak pernah nanya bagaimana setelah putus pacar. Pulanglah satu kali si pelayan ini agak lama pulang gereja. Sampai di rumah ditengok banyak orang rame. Ada apa, ada apa, ada apa. Rupanya teman kosnya itu bunuh diri. Karena diputus pacar. Aduh gak nyangka begini. Dia merasa bersalah. Setelah temannya dikubur. Malamnya dia bermimpi. Saudaraku, mimpinya saya yakin itu dari Tuhan. Yang mati itu ketemu dia seolah-olah hidup. Kenapa kau nggak peduli sama aku? Kita satu kamar. Coba kau ajak aku ke gerejamu itu. Pasti aku nggak jadi bunuh diri. Dia menangis mendengarkan. Sekarang aku di sini. Coba kau ajak aku. Mungkin aku masih bisa hidup. Aku nggak jadi bunuh diri. Stres yang pelayan ini, dia datang ke rumah pendeta. Pak pendeta begini-begini. Loh, kok teganya kau satu rumah gak pernah kau layani? Karena hidupnya lebih baik, Pak pendeta, uangnya lebih banyak. Ke gereja aku tidak terlalu rapi, kalau kuliah ke kantor rapi kali. Dari situ dia berkata, Tuhan berikan aku keberanian beritakan Injil. Selama ini aku tertipu dengan mataku. Pendeta berkata, cukup satu pengalaman pahitmu. Bagaimana nanti dia menjerit dari neraka memanggil namamu. Kamu akan dengar dia menjerit. Maukah kamu tambah lagi orang yang menjerit? Dia bilang, gak mau lagi Pak Pendeta. Mulai hari ini bagikan Injil. Dia baru sadar. Dia selalu ingat wajah temannya satu kamar. Dia ingat wajah temannya satu kamar. Mulai dari situ dia berani menginjil. Selama ini dia pikir, aku melayani kan tampil song leader singer. Aku baik-baik. Tidak berdosa. Aku punya komunitas. Rupanya satu kamar bertahun-tahun tidak pernah dilayani. Akhirnya mati bunuh diri. Saudaraku, sekarang setan itu licik. Tidak pun masalah besar, orang bisa diajak bunuh diri. Hamil saja, adanya pacarnya, dia bunuh diri. Nah, dikasih suaminya uang untuk belanja beras, dia bunuh diri. Setan itu licik. Bagaimana tanggapan kita? Bagaimana? Masihkah kita mengeraskan hati kalau firman ini sudah disampaikan? Jangan puas hanya mendengar mereka masih hidup. Jangan puas hanya mereka mendengar masih sehat. Jangan puas hanya lepas kangen dan rindu kepada mereka yang sudah lama Anda tidak ketemu. Ketemu di Facebook, ketemu di pasar, ketemu sudah bertahun-tahun. Saudara nyanyi pula, nyanyi lawas sama mereka. Kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Injil tidak saudara sampein. Nyanyinya enak. Masih mesra sampai di akhirat. Apa sahabat hanya di bumi? Di surga terbentang jurang yang jauh. Anda saksikan mereka dibakar hidup-hidup. Teriak menjerit. Tolong panas. Seperti Lukas 16. Orang kaya yang menjerit kepada Abraham. Bapak Abraham, suruh Lazarus mencelupkan jarinya supaya diteteskan air ke lidahku, panas di sini. Abraham juga berteriak, hai anak, dari situ ke sini nggak bisa nyebrang. Haleluya, haleluya. Satu ketika ada cerita, dapat mimpi. Ya masuk surga, teman-temannya masuk neraka semua. Kebetulan mereka PNS. Masuklah di surga, masuk di neraka. Yang di neraka pun berteriak, hei, tolonglah, bikinkan jalan dari situ ke sini, supaya kami bisa jalan. Yang di surga berteriak, gak bisa kami bikin jalan karena kepala PU di situ katanya.
pagunya di neraka. Nggak bisa jalan. Biasanya di dunia dia bikin jembatan, bikin jalan. Anda biarkankah teman-teman saudara? Teman dulu waktu remaja sama-sama nyanyi, minum, mancing, bahas togel. Atau SMA. Saya punya komunitas tamatan 98, 96. Saya posting YouTube ke dalam grup. Maaf ya, saya share, saya bilang, gak apa-apa, dia bilang. Saya tahu beberapa gak suka. Saya tahu. Tapi saya tidak mau menyerah. Jangan puas hanya mereka sehat, lalu saudara ketemu. Ya, mudah-mudahanlah kita sehat ya. Hati-hati kawan, jaga kesehatannya, prokes ya. Kita nggak ketemu lagi, mungkin itu terakhir kita ketemu. Setelah 5 tahun kedengaran dari orang, saudara bertanya, teman kita siapa mana? Kamu nggak tahu kah? 4 tahun lalu dia meninggal. Masa iya? Bulan berapa itu? Bulan segini. Sebelumnya aku ketemu loh. Iya, nggak lama mungkin dia meninggal dia. Ini tuh banyak terjadi hari ini. Amin. Cikiki dia barusan. Cikakak dia. TikTokan dia barusan. Apalagi sekarang. Kan sekarang banyak aplikasi begitu. Nyanyi sama bibir sama kepala bergerak. Gak lama mati. Saudara tepuk dada saudara, katakan, mampukan aku Tuhan. Amin. Sama-sama dulu ya, tepuk dada saudara. Mampukan aku Tuhan. 2, 3 ya. Ajak mereka ke gereja. Tanya mereka, kamu gereja mana sekarang? Udah lama aku ke gerejaku. Gereja kami tutup. Gereja kami jalan kok. Sekalipun gak terlalu banyak. Lalu daripada kau nunggu-nunggu gerejamu buka, sama kita hari Minggu yuk. Gerejamu kan begini. Iya, tapi kan sama-sama ke sorga. Jemput ya. Jangan dulu lah. Ya sudah kalau nggak mau. Ketemu lagi. Kapan jadinya kita sama? Ketemu lagi. Udah ke gereja kah? Belum, gereja kami masih tutup. Udahlah hari Minggu jemputlah kau. Tuhan Yesus itu bisa mengubahkanmu. Bisa melindungimu. Dia sudah umur 30. Dia cewek. Loh, udah berapa umur 30? Belum nikah? Belum. Belum ada yang mau? Tuhan Yesus bisa kasih kau jodoh. Mau kita doakan kah? Bersama-sama kita ibadah pemuda. Supaya Tuhan kasih jodoh. Kasih pintu terbuka. Amin. 1 Korintus 9. 1 Korintus 9, saudaraku. Ayat 16. Yang sudah dapat, katakan amin. 2 ya. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus sampai kepada kedewasaan seperti ini. Tidak sulit memberitakan firman Tuhan. Sangat gampang sekali. Ketakutan, ketidakberanianlah yang menghalangi saudara selama ini. Merasa tidak mampu. Pulang nanti dari sini, di tempat ini saudara berkata, Tuhan, orang yang kutemui sepanjang minggu, mampukan aku beritakan Yesus kepadanya. Di sini masih banyak traktat bisa saudara bawa 2-3 biji. Sebelum Anda tinggalkan atau berpisah dengan dia. Tante, baca-baca ya tante. Kemarin saya beli terong Belanda online. Lalu saya bilang, bisa COD kah? Bisa. Antar ke alamat ini. Aduh, agak ke dalamnya. Oke, tunggulah di warung sudut di Jalan Flores. Sampai di sana diteleponlah saya. Saya suruh Ica ngambil. Nanti anakku ya pakai baju merah ngantar ke sana, ambil ke sana. Ngantar uangnya. Oh iya Pak Pendeta. Kebetulan dia dari Karo, Sembiring. Saya bilang sama Ica, Cak, ini traktat kasihkan 2. Bilang gini sama tante itu, tante dititip bapak ini, baca-baca tante ya.
Karena saya ada kerjaan di sini. Lalu saya tanya Ica, kasihkah? Iya, kasih tadi sama tante sama tas-tasnya. Tas belanja yang bisa belanja ke minimarket. Saya kasih traktat, ada bacaan di sana. Dibaca tidak dibaca, saya cari kesempatan. Amin. Hanya belanja online, gak pernah tatap muka. Saya nikmati terang Belandanya, biar dia nikmati uangnya dan traktat itu dibacanya. Kalau itu dirobek-robek urusannya. Di situ ada 3 kebenaran firman Tuhan yang dijelaskan. Dia memilih, terserah. Saya lihat pernah dia tonton kita acara Facebook. Lalu saya tanya di mana alamatnya, di Langlang. Saya tanya, bisakah jumpa? Saya sibuk Pak Pendeta, ya sudah. Mungkin dia ketika muda pernah di GKI. Bagian saya kerjakan. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau gereja lain tidak melakukannya, marilah kita yang melakukannya. Karena ini tugas gereja atau orang percaya. Di zaman sekarang ada banyak cara kita untuk menyampaikan Injil, berbagi. Lihat berita iman saudara. Halaman 3. Secara langsung tatap muka, orang datang ke rumah. Dia pula datang ke rumah saudara, jangan Anda biarkan pulang tanpa Injil dibawa pulang. Agama apapun dia. Amin. Kita datang ke rumah orang bertamu, sampaikan firman Tuhan sama dia. Banyaklah caranya, yang minta kunci paslah, yang minta pinjam hak, pinjam motor lah, minta apapun disampaikan. Apalagi tetangga saudara berhadapan dengan rumah saudara, belum percaya Yesus. Katakanlah sesuatu yang kekal sama dia. Tuhan Yesus berkati abang ya. Mungkin dia dulu mantan orang percaya. Karena nikah sama istrinya mungkin lalu ikut iman istrinya. Tuhan Yesus mengasihi ya leh, abang. Ang mane, julak. Wah, sampaikanlah sama mereka. Ketemu di pasar. Amin. Sama-sama jalan. Singgah sebentar. Yo, lama kita nggak ketemu. Wih, rambutmu cantik ya. Oh, banyaklah alasan. Motormu baru ya. Tuhan berkati ya. Yesus memberkati ya. Antrian bank. Antrian kantor pos. Ketemu di parkiran. Amin. Paling cepat kita ketemu di parkiran. Nggak ada orang ketemu di parkiran lebih dari 5 menit. Tapi bisa kita sampaikan firman sama mereka. Sederhana saja. Keluarkan uang 2.000 saudara. Sampaikan. Tuhan Yesus berkati ya bang ya. Sehat-sehat ya bang. Tuhan Yesus berkati. Kasihkan uang parkir. Sempat bicara sebentar. Haleluya. Langganan air. Yang tarinya saudara tiap hari galon 2-3. Nggak peduli orangnya saudara. Nanti kelak mati dia. Dilihatnya saudara di surga. Itu tante itu. Tiap hari ku antar air sama dia. Tapi aku gak dikasih air kehidupan katanya. Bisa dikasih saudara air tiap hari. Air masak. Air kehidupan saudara tidak kasih sama dia. Haleluya. Langganan laundry. Langganan sol sepatu. Jangan bilang, kemana aku menginjil ya Pak Pendeta? Gimana ya? Aku segan kali ketok pintu. Ya seganlah ketok pintu, apalagi keronces masih ada. Tapi kan ketemu orang. Langganan potong rambut. Langganan isi token listrik. Langganan isi pulsa. Hampir tiap minggu Anda minta pulsa 200.000, 100.000. Tapi orangnya nggak peduli. Buka mata saudara. Amin. Saya tidak kasih beban sama saudara, enggak. Ini tugas kewajiban kita. Apalagi saudara sudah lihat mukanya mutung, udah pegang sapu tangan dia. Dipaksa-paksakannya ngantar air, dipaksakannya ngantar laundry, dipaksakannya jaga toko. Udah merah mukanya, sudah pucat dia. Udah pakai sal-sal dia padahal panas sekali bontang ini. Karena kedinginan dia mungkin. Layanilah saudaraku. Amin. Siapa tahu sudah tinggal 15.000 kali lagi jantungnya berdetak.
baru innalillahi. Tuhan tuntun ketemu saudara supaya dia dengar firman. Saya sudah cerita sama saudara, saya pernah punya penyesalan besar di Bontang ini. Sama tukang servis motor. Dibengkelilah motor ini, cepat dia kerja, saya suka. Kalau bosnya bilang, anak buah sana, enggak, yang situ aja lah. Karena saya tahu dia cepat. Di hati saya sambil duduk begini, udah sampein aja. Nama saya, sering kok saya kesini, paling-paling 2 bulan lagi kesini ganti oli. Kira-kira begitulah di hati saya. Tuhan sudah bilang, sampaiin aja, dia masih muda. Agak kurus orangnya. Orang Simpang Sangatta. Pergilah saya. Kayak saya bunuh itu perkataan itu, hati nurani ini. Nantilah kira-kira gitu. 2 bulan lagi saya kembali ganti oli. Saya ketemu sama bosnya. Mana yang kemarin? Pak Pendeta nggak tahu kah? Udah dikubur minggu lalu. Sakit apa? Tiba-tiba Pak Pendeta. Sorenya masih di sini. Malam kedengaran meninggal. Langsung dikubur. Ya Tuhan, saya ingat mukanya jelas. Cara dia bongkar baut motor saya. Cara dia ngisi oli. Cara dia duduk. Ketawanya, pangkasan rambutnya. Saya bayangkan sampai di rumah. Saya angkat tangan, Tuhan tolong ampuni saya. Tuhan bilang, jangan ulangi lagi. Haleluya. Saya bertobatlah, karena pendeta juga perlu bertobat. Bukan dari dosa, kurang patuh. Amin.